Perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Astidea Alifiani dari Departemen K3, Husnul Hatimah dari Departemen Kesehatan Lingkungan, Muhammad Dafa Diaul Haq dari Departemen K3. Dalam kehidupan sehari-hari, air menjadi kebutuhan yang sangat pokok untuk manusia, baik untuk mandi, mencuci, memasak, ataupun untuk kebutuhan air minum. Air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Untuk mendapat air yang baik sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal, karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga secara kualitas sumber daya air telah mengalami penurunan. Demikian pula secara kuantitas, yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, udah pada tahu nggak apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab terjadinya pencemaran air secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar industri, TPA, sampah rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang masuki badan air, baik dari tanah ataupun dari atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya, sumber pencemaran air berasal dari industri rumah tangga, pemukiman, dan pertanian. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Yang pertama, limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Yang dimaksud dari hal ini adalah berbagai kegiatan yang dilakukan baik di rumah, pasar, perkantoran, rumah sakit, sekolah, rumah makan, dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seringkali kita menyepelekan sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari. Namun pada kenyataannya, ternyata dari kegiatan tersebut juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pencemaran yang terjadi pada air di sebuah kawasan. Yang kedua, limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri pabrik. Banyak pabrik yang tidak bertanggung jawab dengan membuang limbah hasil industri mereka tanpa melakukan proses pengolahan terlebih dahulu dan langsung membuangnya ke perairan. Selain itu, seringkali terdapat material kasar yang dihasilkan dari limbah pabrik yang kemudian menyebabkan virus dan juga bakteri yang berbahaya bagi makhluk hidup. Yang ketiga, limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Limbah yang dimaksud sendiri adalah sisa dari pupuk kimia serta cairan pestisida yang digunakan oleh petani untuk memelihara dan melindungi tanamannya dari predatornya. Namun, seringkali karena penggunaan bahan kimia tersebut yang ikut terbawa dalam aliran air membuat risiko timbulnya pencemaran pada perairan di sekitar daerah pertanian tersebut. Yang keempat, limbah yang dihasilkan dari aktivitas peternakan dan perikanan. Limbah dalam konteks ini berupa kotoran ternak hingga sisa makanan yang diberikan kepada ternak karena kadang makanan tersebut mengandung zat kimia di dalamnya. Selain itu, ketika menangkap ikan di laut menggunakan jaring, seringkali jaring ikan tersebut rusak dan tersangkut pada terumbu karang. Selain dapat merusak terumbu karang yang ada, jaringan yang tertinggal di dasar laut juga berpotensial menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran laut. Yang kelima, sampah yang dibuang sembarangan. Seringkali kita melihat banyak orang yang secara sengaja dan tidak sengaja serta tidak bertanggung jawab membuang sampah ke sungai. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan itu sendiri. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka akan menimbulkan pencemaran air di kawasan tersebut. Maka dari itu, untuk menjaga keberlangsungan sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu melakukan pengolahan limbah, tidak membuang sampah di sungai, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, dan tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Upaya pengendalian pencemaran air. Yang pertama, mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, UMKM, industri tentang pentingnya pengolahan limbah. Yang kedua, meningkatkan pengawasan pengolahan limbah cair.
Yang ketiga, bantuan pemerintah dalam membuat sistem dan menerapkan IPAL terpadu untuk kegiatan UMKM dan pemukiman kumuh. Yang keempat, mengadakan kebijakan pengendalian pencemaran air yang didukung dengan peran masyarakat dalam mengetahui unsur dan cara pengolahan air limbah serta memberi tindakan tegas bagi warga beserta pengetahuan tentang air limbah.